Kalau untuk Georgie masuk ke sebuah peran yang memang kayak tadi ya, di SHI ini lebih yang ke orang baik sekarang. Seumpamanya ini ada peran yang goes against setiap hal yang kamu tuh percaya gitu. SHI sih, ya udah ini sebagai ibu rumah tangga atau istri or whatever ya. Kalau seumpamanya ada, let's say istri kedua, pelakor. Yes, okay. Bukannya ini karena bukannya karena mau menghancurkan sebuah pernikahan, tapi benar-benar udah jatuh cinta. Itu masuk ke dalam karakternya gimana ya? Itu berarti aku harus benar-benar di selama syuting itu mengesampingkan diri aku. Aku harus benar-benar berpikir bahwa posisi aku itu ya dia. Dan sebagai seorang pemain, kalau aku bilang emang kita harus bisa ngejalanin apapun. Bukan yang gue nggak mau jadi pelakor karena kayak gini. Enggak, aku nggak kayak gitu. Aku mau coba apa aja yang ada. Kayak kemarin sempat yang SHI aku dapat, dan sebenarnya itu tantangan juga sih. Itu aku benar kayak wow. Jadi dia itu pacaran sama bapaknya, tapi dia juga pacaran sama anaknya. Oke. Jadi itu kayak pas aku baca, gila sih kalau misalnya itu mikirin diri aku sendiri kayak cuman aku kesampingin diri aku jalanin itu, dan yang kayak wow, ternyata emang ada nggak ya orang sampai begini gitu, sampai segila itu tuh, itu menurut aku sih gila ya yang dia lakukan. Cuman maksudnya kayak ada ya orang begitu, dan jadi dia itu rasanya tuh apa, itu aku penasaran. Aku sering banget tuh mikirin gitu, jadi orang ini tuh kayak gimana ya rasanya dia ya, hidupnya dia tuh ngapain ya gitu. Kayak aku curious, aku penasaran. Jadi kayak menurut aku I will do it, aku lakuin. Bapak dan anak. Iya. Jadi ada satu adegan mereka lagi makan malam, dia dipegang anaknya, tangannya di sini, tangan yang sebelahnya dia bawa di kolong meja gandengan sama bapaknya, itu lagi makan keluarga. Ada satu scene begitu. Interesting. Sama bapak karena uang, sama anak karena cinta. Wow. Iya. Kalau terjadi di real life gimana ya? Oh no. Aku nggak bisa. Gimana tuh ya? Jatuh cinta ngebayangin. dengan dua orang, tapi satu bapak, satu anak. Kayak Jatuh cinta dengan dua orang, tapi satu bapak, satu anak. Otak Ibu Sonia luar biasa ya? Iya. Bener-bener luar biasa kan? Yes. Bisa sampai ke situ. Gitu. Iya, sampai begitu. Terus yang kayak wow, dan menurut aku tuh bukan yang aku jadi kayak aku kayak ngejalanin peran itu, enggak sama sekali. Justru aku yang kayak wow, ini gimana perempuan ini ngejalanin ini ya? Dia maksudnya hatinya itu gimana pas dia sama bapaknya, tapi dia juga mikirin anaknya enggak. Wow. Mau ngomong luar biasa juga salah, mau ngomong salah juga salah. Iya, gimana ya jadinya ya? Gimana gitu bisa begitu tuh. Aku kemarin mikir kayak wah gila nih perempuan, kalau ini beneran terjadi apa gitu yang di pikiran dia itu apa gitu, penasaran gitu rasanya, pengen tahu. Kalau buat aku ya, aku ada personal motto sendiri, whatever it takes. Kalau seumpamanya harus melakukan sesuatu untuk kebagusan diri sendiri atau kebagusan orang lain atau peace of mind deh, ya whatever it takes. Kalau seumpamanya memang harus kamu melakukan sesuatu yang society bilang it's wrong, nggak boleh, ini tuh memang salah, tapi dalam diri kamu sendiri tuh kamu merasa you know what, it's okay, ini memang harus dilakukan. For me it's whatever it takes, untuk 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, whatever it takes to get through the next step. Karena at the end of the day itu yang taruh makanan di meja kamu tuh diri kamu sendiri.
Yang harus hidup dengan diri kamu tuh diri kamu sendiri. Yang harus setiap pagi bangun ngeliat di cermin diri kamu sendiri. Jadi itu tuh nggak usah according to society rules ya. Iya, karena sebenarnya juga society rules itu kan society yang bikin. Kalau kita pindah ke society yang berbeda akan ada rules yang berbeda lagi. Itu kan sebenarnya kalau menurut aku ya rules itu manusia yang buat kok. Manusia yang buat. Iya. Kita bisa pilih kok mau kayak gimana. Kalau kita mau out of the box juga sebenarnya itu pilihan diri kita. Sekarang Georgina sama pacar. Yes. Itu aja udah against society rules kan. Yes, I know. But whatever it takes, as long as you're happy. Yes, karena menurut aku apa yang aku lakuin itu nggak ngerugiin siapapun. Setuju. Tidak merusak siapapun. Setuju. Aku bahagia, hidup aku nggak mengganggu hidup orang lain, aku nggak jahat sama orang lain, so I agree, whatever it takes. Kalau seumpamanya memang buat diri aku asal gak nyakitin diri aku atau orang lain, itu yang paling penting. Asal aku tuh bukan karena sesuatu yang aku bikin malah orang lain yang nangis atau jadi sakit, itu kayak nggak deh, kayaknya itu udah nggak bener. Tapi as long as bener nggak lagi nyakitin orang lain, ya why not? Benar. Dan maksudnya bikin kita happy, orang lain nggak sakit, so why not? Bener banget. Untuk wanita-wanita yang lagi mau mulai in the business world, apakah Georgie mau katakan sesuatu kepada mereka, kepada wanita, kepada laki-laki? What would you say untuk bukan business world ya, tapi interaction di antara laki dan perempuan? Ada any advice? Interaction antara wanita dan perempuan. Sorry, wanita dan laki. Wanita dan laki-laki. Maksudnya it means kayak dalam pergaulan sehari-hari atau bisnis atau apa? Pergaulan sehari-hari. Pergaulan sehari-hari. Oke. Apa ya? Mungkin aku ngerasa aku ngomongnya apa salah lagi. Mungkin aku ngerasa di budaya timur itu yang kebanyakan aku melihat dan aku merasa di sekitar kita itu, mereka itu ngerasa hubungan antara perempuan dan laki-laki itu kalau bukan kakak adik berarti romance. Aku ngerasa kayak mereka itu kurang paham dengan pertemanan. Maksudnya kayak laki-laki tuh nggak bisa temenan sama perempuan tanpa ada sexual intention. Itu yang aku rasa ya kebanyakan di sekitar, yang sebenarnya kalau menurut aku nggak harus seperti itu gitu. Antara wanita dan perempuan itu kita bisa kok berteman, wanita dan laki-laki kita bisa kok berteman tanpa harus ada sexual intention, tanpa harus ada suka sama suka yang romance gitu. Kita bisa benar-benar kayak bro and sis, dan nggak perlu terlalu yang aku ngerasa aja sih kayak misalnya di lokasi syuting, aku nggak mau nyebut, tapi di lokasi syuting misalnya kan aku tipe yang kalau misalnya di lokasi mau sama cowok mau sama cewek aku tuh sama aja. Kadang kalau ada break ya sama cowok pun aku bilang mau makan nggak ke sebelah atau apa, tapi kadang aku ngerasa pacarnya jadi kayak ini cewek mau deketin pacar aku kayak gitu-gitu loh, yang ngerasa kayaknya kalau aku terlalu overly ramah sama lawan jenis itu tandanya aku naksir. When growing up, pas lagi masih di sekolah ya, lebih banyak gaul dengan laki atau dengan perempuan? Equal. Aku suka bergaul sama cewek-cewek, bikin pack, maksudnya kayak bikin cewek-cewek gang up, tapi aku juga suka bergaul sama cowok-cowok. Tapi bukan berarti naksir, kayak ya udah bener-bener kayak aku suka aja gitu main sama cowok, ngobrol sama cowok. Kadang-kadang cara cowok sama cewek itu kadang berpikir kan beda. Beda banget. Yes. Dari sama cewek-cewek aku ngerasa aku dapat supportive emotional. Kalau aku nangis, aku kenapa-kenapa mereka pasti belain. Tapi kalau sama cowok-cowok mereka kasih aku sisi logikanya, di mana yang cewek-cewek pasti udah lebih emosional, cowok-cowok pasti udah deh santai aja. Jadi tuh gini, ini gini. Jadi aku lebih logic. Jadi aku juga nggak yang tuh emosional kayak ngadepinnya jadi kayak emosi gitu kan. Aku dapat di side-nya seperti ini. Di side di bagian cowok-cowok itu aku lebih paham. Atau kalau kayak misalnya aku punya pacar, aku berantem sama cowok aku, misalnya cowok aku ngelakuin apa, cewek-cewek pasti emang dasar cowok tuh kurang ajar apa, terus belain aku. Sedangkan kalau di sisi aku suka sih dapat emotional support of course, tapi di satu sisi cowok-cowok kadang nggak tahu, mungkin maksudnya tuh nggak kayak gini karena cara pikir cowok itu beda, nggak kayak perempuan. Maksudnya mereka itu pacar kamu tuh kayak gini, cuman kamu nanggapnya kayak gini, jadi kalian nggak nyambung.
aku dapat masukan itu, jadi aku suka bergaul sama dua-duanya. Laki dan perempuan dua-duanya. Yes. Kalau buat aku itu dari sekolah, dari kecil sampai recently sih lebih sama laki-laki, karena buat aku itu less drama ya di sana, less politics. Ini aku punya pas lagi di sekolah 3 teman cewek, and setelah 20 tahun, that means 20 tahun yang lalu itu dapat ini 2 temen yang cewek. Itu di antara kita tuh memang no politics, apa adanya diterima. Tapi pas lagi di sekolah itu lebih bergaul sama laki-laki, bukannya naksir atau apa-apa. Buat aku tuh gak ada beda, mau laki kayak mau perempuan kayak gak ada beda. Cuman dengan perempuan itu kayaknya dari dulu politicsnya banyak banget deh. Ngomong sesuatu apa itu bakal aku yang langsung you know whatever bla 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 bla. Mereka yang kok bisa ngomongnya sampai kayak gini? Like, kenapa emang ya? You know what happened? Kalau sama laki ya udah terserah mau ngomong apa aja ya ngomong aja. Dan aku dari dulu tuh memang lebih sukanya guns, mobil, sports, lebih tomboy banget. Iya, jadi yang mereka yang ngomongin baju, sepatu, boneka, and I'm like gak connect sama sekali. Jadi kayaknya aku daripada di sini, aku lebih yang kesini aja deh. Sampai sekarang juga kapan-kapan pas lagi keluar, itu aku nggak duduk sama cewek-cewek karena mereka masih yang ngomongin suster, tua, anak, sekolah. Kalau yang sama laki-laki itu ngomonginnya business, politics. You know, lebih enak di sini conversationnya. Iya.